Halo teman-teman semua, balik lagi di YouTube channel saya. Nah, di video kali ini saya ingin sharing tentang cara sehat secara keuangan dan kesehatan, teman-teman. Karena menurut saya, dua hal ini sangat penting ya, teman-teman. Kalau kita sehat secara dua-duanya ini, nah itu menurut saya itu kita jauh lebih sukses dan lebih baik dalam hidup kita. Nah, untuk cara sehat secara keuangan dan kesehatan ini, ada beberapa poin yang pengen saya sharingkan di video ini. Nah, kita langsung masuk saja. Yang pertama adalah kita wajib melakukan check up keuangan dan kesehatan kita agar kita bisa tahu mana yang tidak baik yang sedang terjadi dan mana yang bisa kita lanjutkan terus ya teman-teman. Yang pertama kita harus cek cash atau dana darurat yang ada di rekening kita. Apakah itu masih aman atau enggak teman-teman. Jadi bicara soal dana darurat, kita wajib menyisihkan 3-6 bulan biaya pengeluaran setiap bulan kita teman-teman. Misalnya kita punya gaji 10 juta. Terus biaya pengeluaran setiap bulannya itu ada di angka 5 juta ya. Berarti kita wajib mempunyai 15 juta total minimal 3 bulan pengeluaran dana darurat ini yang harus ada di rekening kita teman-teman. Ya, jadi kita wajib punya 15 juta. Minimal tuh teman-teman 15 juta. Kalau bisa 30 juta teman-teman. Agar misalnya amit-amit nih terjadi PHK kita di PHK sama perusahaan karena akibat misalnya pandemi ini ya yang mengakibatkan banyak orang di PHK. Jadi kita punya uang untuk bisa bertahan hidup selama 3-6 bulan ke depan gitu. Sambil kita cari kerja yang lain teman-teman. Nah untuk dari itu kita sangat wajib melakukan check up agar kita lihat cash kita apakah masih cukup untuk mengcover biaya hidup kita selama 3-6 bulan ke depan. Nah itu yang pertama. Hitung total beban cicilan yang ada teman-teman. Misalnya kalau teman-teman punya cicilan nih, ada yang misalnya kredit motor atau kredit mobil maupun kredit rumah gitu ya. Jadi kredit ini, biaya total cicilan ini berapa persen sih dari biaya income kita? Contohnya tadi biaya income kita punya gaji sebulan 10 juta. Nah kita punya cicilan misalnya sebulan itu 3 juta. Berarti itu 30% dari income kita. Nah itu adalah buat saya nih, itu adalah angka yang paling maksimal yang boleh kita lakukan untuk di cicilan. Boleh kita terapkan di cicilan. Kalau sudah melewati 30%, menurut saya itu udah kurang baik. Why? Karena kalau misalnya kita amit-amit lagi ya, gaji kita dipotong gitu ya, atau kita kena PHK. Kalau kita lebih dari 30%, misalnya 50%, nah itu sudah bahaya, bisa mengganggu dana darurat kita gitu. So, kalau yang punya cicilan, kalau bisa di bawah 30%, tapi kalau yang lebih bagus lagi, nggak ada cicilan gitu. Jadi, kalau misalnya kita nggak ada income amit-amit ya, kita masih aman, karena kita tidak ada pengeluaran biaya bulanan yang harus tetap fix, yang harus kita bayarkan setiap bulannya teman-teman. So, ingat teman-teman kalau mau cicil jangan pernah lewat dari 30% income kita. Kita jangan sampai income kita itu yang kita terima itu defisit teman-teman. Defisit itu artinya malah melebihi dari total biaya gaji kita ya. Jadi ketika kita terima 10 juta, kita malah keluarin 12 juta gitu. Nah itu adalah defisit. Jadi sangat bahaya karena pendapatan kita melebihi pengeluaran kita. Yang kalau dulu kita pelajari di sekolah ada peribahasanya lebih besar pasak daripada tiang gitu teman-teman. Itu kalau bisa jangan dilakukan ya karena itu tidak akan sehat dalam jangka panjang, malah terjadi surplus teman-teman. Kita harus menambah modal lagi lama-lama gitu ya. Kalau untuk cek kesehatan, check up kesehatan, nah kita bisa pergi ke rumah sakit teman-teman. Jadi kita bisa kasih tahu ke perawatnya di sana atau ke customer service-nya bahwa kita ingin melakukan check up. Nah dari hasil check up ini kita jadi bisa tahu teman-teman. Kira-kira kita punya riwayat penyakit apa aja sih gitu. Misalnya kita bisa melakukan check up kesehatan yang standar gitu. Kita bisa cek kolesterol kita, asam urat kita, apakah kita kena hepatitis, apakah kita sehat secara lambung kita, ginjal kita gitu. Nah itu wajib kita lakukan teman-teman. Kalau yang baik katanya 3 bulan sekali. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak mau 3 bulan, misalnya 6 bulan atau setahun juga boleh teman-teman. Nah saya juga pernah melakukan check up kesehatan ini. Nah setelah saya melakukan check up, nah ternyata saya mempunyai riwayat asam urat saya yang kurang baik teman-teman. Jadi untuk standar asam urat di laki-laki gitu ya, angkanya di angka 7 teman-teman. Tetapi saya punya asam urat di angka 10, dimana kalau kata dokternya itu sangat over gitu teman-teman. Tapi kalau umur saya 20-an, mungkin itu belum terasa riwayat penyakitnya. Tapi kalau sudah mulai 30-an, maka
gangguan dari asam urat ini bisa lebih bahaya. Why? Karena ketika umur kita meningkat, metabolisme kita kan mulai berkurang teman-teman, tidak secepat di umur 20-an. Maka lama-lama mungkin efeknya itu bisa merambat ke badan saya. Contohnya sering mengalami pegal-pegal atau ngilu teman-teman. Nah itu kalau kelamaan bisa bahaya teman-teman. Itu bisa sampai menimbulkan gejala stroke ringan. Nah dari itu, karena saya udah tahu, saya akan mengurangi kalau bisa mengurangi agar tidak terjadi peningkatan di asam urat. Saya bisa mengurangi makan makanan yang berbasis kacang-kacangan teman-teman, yang bisa meningkatkan asam urat ini. Nah setelah 1 tahunan saya cek lagi, ternyata asam urat saya sudah mulai menurun dari angka 10 menjadi 8 teman-teman. Nah dari itu saya menyarankan teman-teman kalau punya uang ya kalau bisa di check up kesehatan. Kalau enggak, maka kita nggak tahu ada penyakit apa aja sih di tubuh kita gitu. Bayangkan kalau saya nggak pernah melakukan check up, terus lama-lama makin meningkat sampai 12, 15 gitu ya. Bisa aja saya jadi stroke ringan gitu. Saya tanpa mengetahui ada gejala di asam urat di badan saya. Nah untuk itu karena saya tahu saya mengurangi malah lama-lama lebih baik gitu teman-teman. So itu yang pertama teman-teman. Yang kedua adalah pecahkan masalah yang mendesak. Contohnya tadi ya, misalnya ada cicilan yang sampai melebihi 30%. Nah teman-teman harus menyelesaikan yang mana sih cicilan yang tidak penting gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus mengurangi yang tidak penting itu sampai persentasenya bisa di bawah 30%. Ini memang harus yang paling mendesak yang teman-teman harus terapkan ya. Misalnya teman-teman yang cicil rumah, kalau rumah ini mendesak ya dilanjutkan saja gitu. Tapi kalau misalnya yang tidak mendesak, contohnya teman-teman pakai kartu kredit, malah beli ini, beli itu ya, shopping, beli baju, tapi dicicil gitu ya. Nah itu kan kurang mendesak teman-teman. Nah teman-teman bisa tidak melanjutkan cicilan itu lagi. Maksudnya tidak membeli barang itu lagi agar tidak menimbulkan cicilan yang baru lagi teman-teman. So teman-teman untuk yang ingin tahu bagaimana perbedaan kebutuhan dan keinginan, teman-teman boleh menonton channel YouTube saya yang judulnya Kebutuhan versus Keinginan. Nah teman-teman. Terus kita harus pecahkan juga yang masalah mendesak di kesehatan kita. Contohnya tadi yang saya asam urat, karena saya tahu saya harus mengurangi makan makanan kacang-kacangan ini. Karena kalau kita nggak pecahkan masalah ini, kita nggak mengurangi makanan ini, lama-lama bisa membesar angkanya, terus saya bisa terkena masalah yang lebih serius. Dan kita juga harus berolahraga teman-teman. Karena kalau nggak dipecahkan masalahnya, ya makin besar masalahnya. Saya yakin pasti nggak ada yang mau makin besar masalahnya, tapi kita mau mencari solusi dari masalah tersebut. Nah itu yang kedua teman-teman. Sedangkan yang ketiga adalah bangun kebiasaan keuangan dan kesehatan yang baik teman-teman. Jadi kalau menurut buku dari Seven Habits of Highly Effective People mengatakan bahwa butuh 21 hari untuk membangun kebiasaan baru yang baik. Nah contohnya gimana? Nah untuk membangun suatu kebiasaan baik itu diharuskan melakukan hal tersebut selama 21 hari berturut-turut teman-teman. Contohnya saya ingin memulai olahraga ya, memulai kesehatan saya lebih baik. Nah saya kan harus olahraga. Nah untuk bisa membangun saya bisa olahraga terus, saya wajib melakukan olahraga 21 hari secara terus-menerus. Dengan small habit aja teman-teman, hal yang kecil. Misalnya saya lakukan olahraga 5 menit sehari gitu. Hari pertama 5 menit, hari kedua 5 menit, dan seterusnya gitu, sampai 21 hari. Nah ketika sudah sampai 21 hari, nah pasti teman-teman hari ke-22-nya, hari ke-23-nya, kalau nggak olahraga, pasti akan terasa ada yang kurang gitu teman-teman. Kayaknya saya, apa ya yang kurang hari ini ya? Kayaknya badan saya terasa nggak enak apa gimana gitu. Karena udah dilakukan secara berturut-turut selama 21 hari. Ketika teman-teman nggak melakukan hari esoknya lagi gitu, pasti ada sesuatu yang kita merasa ada yang kurang gitu, ada yang hilang gitu, apa ya gitu. Nah itu harus teman-teman terapkan gitu. Saya yakin pasti akan terasa dampaknya ketika teman-teman terapkan. Hal ini juga saya lakukan teman-teman. Karena ketika saya nggak olahraga ya 1 hari atau 2 hari, saya rasanya gregetan gitu, pengen cari keringat aja gitu, pengen gerak-gerak atau angkat dumbbell gitu supaya badan saya lebih panas dan mengeluarkan keringat teman-teman. Kalau di keuangan juga sama teman-teman. Mungkin teman-teman bisa nabung per hari 10.000 atau 20.000. Jadi tiap hari berturut-turut nabung terus sampai 21 hari. Nah ketika hari 22 teman-teman nggak nabung, nah itu pasti ada rasa kayak, loh kok hari ini uangnya lebih banyak ya? Kok hari ini ada yang kurang ya? Saya belum melakukan hal apa ya? Nah itu teman-teman pasti merasakan gitu. Jadi sangat diwajibkan untuk melakukan small habit ini secara berturut-turut selama 3 minggu teman-teman. Coba teman-teman praktekkan, nanti sharing di kolom komen ya teman-teman.
Nah, yang terakhir adalah keempat, punya tujuan keuangan dan kesehatan. Ini yang paling penting, teman-teman. Karena kalau kita nggak punya tujuan, ya kita nggak akan bergerak kemana-mana gitu. Kita akan, kalau misalnya ada orang yang bilang, saya ngalir aja gitu. Ya kalau kita tahu, air itu kan selalu mengalir ke bawah. Jadi kita nggak boleh mengalir aja, teman-teman. Kita harus punya plan dan goal gitu. Kalau kita punya plan atau goal, kita kan ibarat naik tangga nih, step by step kita akan naik ke atas terus gitu. Tapi kalau kita ngalir, selalu ngalir ke bawah. Jadi ngalir itu kurang baik menurut saya. Nah, kita harus punya tujuan, misalnya keuangan. Kita harus punya plan di umur saya hari ini 24 ya. Saya punya plan bahwa umur 30 saya udah harus punya samping apa gitu. Harus mencapai angka di berapa. Nggak apa-apa punya plan dulu. Terus kita baru susun strateginya. Oh, kita harus invest apa? Kita harus mencapai goal ini lewat mana gitu. Nah, itu yang harus saya punya gitu. Terus secara kesehatan, saya juga harus punya tujuannya. Saya ingin membentuk badan saya di angka body goals-nya di berat timbangan berapa gitu, supaya saya bisa tetap stay di angka itu dan tetap kalau bisa sehat gitu. Terus di angka asam uratnya misalnya ya, angka kolesterolnya itu harus di angka berapa tetap standar agar kita tetap fit dan sehat. Ketika mau kita tua, mau kita bertambah umur, kalau bisa kita tetap menjaga ini teman-teman, supaya kelak kita punya badan tetap sehat secara ya fisik, kita bisa tetap berolahraga, kita bisa melakukan hal aktivitas dan tetap standar lah teman-teman. Maksudnya nggak terus merasakan capek gitu atau merasakan wah ini kok udah pegel-pegel atau gimana gitu ya. Tapi kalau kita sudah menjaga ini, saya yakin kita punya badan tetap fit, stamina tetap panjang gitu ya. Itu akan lebih baik teman-teman. So, semoga 4 poin ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman merasa ini bisa di-share ke teman-teman boleh juga share ke teman-teman yang lainnya atau grup WhatsApp yang lainnya ya, supaya mereka juga bisa mempraktekkan hal ini. Oke, sementara ini saja yang poin yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam tambah sehat, tambah kaya. Thank you.